Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Yoshino Juikara, Bagai Katak Dalam Tempurung. Jadi ini adalah komik mini seri ya. Kalau kita dulu istilah komik itu ada mini seri itu antara dua volume sampai 4 volume. Cuma sekarang kayaknya udah nggak ada istilah gituan ya. Nah, jadi ini bukunya covernya Dove ya. Ini covernya aku kurang suka. Kenapa? Gampang kotor, putih lagi gitu ya. Jadi buat kalian yang koleksi, kalian harus hati-hati ya untuk begini yang bahan Dove. Tapi kalau bahan yang kilat glossy itu lebih enak sih simpannya. Bisa kalian lap pakai tisu basah ya. Nah, spine-nya seperti ini, cakep. Nah, ceritanya adalah ingin terus menggambar komik, tapi juga harus laku. Ya, Naruhiko Tono, 32 tahun. 10 tahun berkarir sebagai komikus, honornya hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Namun, kini karirnya benar-benar di ujung tanduk. Sang editor pun mengusulkan padanya untuk membuat komik yang menggambarkan keseharian di pulau tempat Naruhiko lahir dan tumbuh. Masalahnya, genre tersebut jauh dari genre fantasi yang jadi obsesinya selama ini. Akankah Naruhiko sanggup mencoba tantangan tersebut? Inilah kisah pergulatan sang komikus Sanggung dengan kegalauannya menghadapi tantangan-tantangan baru demi mempertahankan karirnya. Dikemas dalam 3 volume yang penuh semangat, ringan, dan menghibur. Oke, Boys Comic 15+. Nggak ada jaket ya, nggak ada halaman warna. Jadi untuk yang tahu ya, ini pengarang yang sama dengan Barakamon. Jadi sedikit banyak dia ada satu link lah ya. Jadi kalau kalian baca Barakamon ini seperti pengarangnya Barakamon gitu, ceritanya gitu, seperti itu. Nah, dia ceritanya tentang pengarang ini yang selama ini dia gambar komik-komik yang genre fantasi, tapi nggak laku. Akhirnya setelah 12 tahun berkarir, akhirnya dia editornya itu paksa dia untuk membuat komik tentang slice of life. Nah, jadi kalau kalian lihat kenyataannya sekarang itu ya, banyak sekali orang-orang bikin komik itu berdasarkan tren, ya kan? Pada tren isekai semuanya bikin isekai, ya kan? Nanti ninja semuanya ikutan ninja, nanti ikutan semua, sampai kayak ada pakemnya, sampai kayak ada istilahnya resepnya. Contoh ya, kita ambil beberapa kemiripan. Contoh Naruto, ada Sasuke kan. Coba Black Clover juga sama kan, ada si siapa? Gue lupa lagi namanya, ya kan? Ada 2 orang itu, ya kan? Asta sama gue lupa kan. Nah, kayak jadi resepnya mirip-mirip gitu. Nah, jadi ceritanya ini di awal buku ini ya, dia adalah satu cerita tersendiri. Oke, jadi cerita tersendiri maksudnya itu adalah cerita yang dibuat oleh pengarang ini. Oke, jadi ada cerita dalam cerita ya. Nanti kalian baca, kalian nggak bakal bingung sih. Nah, ini pengarangnya itu introvert ya, sangat kuper kurang pergaulan ya, sangat awkward ya orangnya ya, susah, nggak gampang komunikasi sama orang ya kan, terus suka salting gitu. Jadi karena gagal terus, akhirnya ya dia mencoba ya untuk membuat komik tentang kehidupan desa. Okay. Nah, tapi ya ternyata laku. Dan akhirnya ya dia lebih semangat lagi mau melanjutkan ya. 3 buku doang sih tamat. Nah, di sini ya setelah baca ya, kalian bisa, satu sisi kalian bisa tahu ya perjuangan komikus itu seberapa berat. Jadi kadang-kala ada orang bilang ini bukunya jelek gini-gini, sebenarnya agak sakit hati sih, walaupun bukan gue yang karang ya gitu. Jadi kalau gue rasa lah ya, kalau gue rekomendasiin buku, kalau nggak cocok buat aku ya gue bakal bilang ya ini kurang cocok lah ya. Tapi kalau sampai ngomong nggak bagus, kayaknya nggak boleh lah. Mungkin dulu aku ada ngomong ya ini nggak bagus nih gini ya. Cuma sekarang kalau pikir lagi, perjuangan komikus ini berat ya. Jadi kalau memang nggak cocok, kurang suka ya bilang aja nggak cocok, kurang suka ya, jangan lagi bilang nggak bagus, kayaknya nggak sopan gitu ya. Orang berjuang capek-capek, sama lah seperti orang masak kan. Kemarin ada baca juga yang lagi heboh ya kan di dunia kuliner ya kan. Ada itu siapa, Pak
Pak Bondan ya, dia bilang apa, nggak ada orang yang masuk ke dapur mau bikin masakan yang enak ya kan, nggak mungkin ada komikus bikin komik yang nggak bagus gitu loh, mungkin seleranya beda ya kan, mungkin selera aku suka yang pedas-pedas, selera kalian suka yang kuah-kuah, mungkin ada yang apa gitu ya. Jadi kalau nggak bagus juga saya harap ya kita jangan jatuhin ya kan, mungkin kurang cocok aja gitu ataupun bukan selera kita. Oke, nah di sini aku mau bahas sedikit sih. Jadi ceritanya kan dia bikin komik terus terakhir laku kan. Dia laku ini ada satu bagian ya, dia bilang apa? Kita tunjukin ya. Oh, Wakamon laku ya kan, benar laku. Dicetak 1 juta eksemplar. Jadi pas lihat 1 juta eksemplarnya kayak, hah? Ya kan. Sebenarnya patokan laku nggak lakunya kalau di tiap-tiap negara pasti beda lah ya. Tapi kalau di Indo ya minimal cetak itu kan 3.000 untuk mempertahankan harga buku yang pas gitu ya. Itu butuh 3.000. Cuma kalau cetak lebih sedikit itu pasti lebih mahal lagi gitu. Jadi di Indonesia yang segede ini saja yang jumlahnya 250 juta orang ya, 3.000 aja itu kadang nggak laku gitu, nggak habis gitu. Kan jadi perjuangan jual ini agak berat sih. Jadi berharap ya sama-sama dukung lah ya. Jangan nunggu sale dulu lah, nunggu inilah, nunggu itulah ya. Nggak bisa maju lagi. Oke, jadi bagian belakang itu ada ion komanya ya. Petak-petak itu udah selesai. Gini dong. Oke, jadi 3 buku doang saya rekomend sih. Jadi buat kalian yang baca komik kalian bisa dapat insight ya kan. Apalagi kalian suka ya. Kalian bisa dapat insight tentang gimana komik itu dibuat, apa-apa saja yang perlu kalian tahu, terus perjuangan para komikusnya segala macam. Oke, sekian untuk review Yoshino Juikara sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.